Dengan kekuatannya itu mampu ngeratain banyak musuh sekaligus. Akibatnya banyak korban berjatuhan pada perang-perang besar di dunia ini seperti di Perang Napoleon, Perang Dunia Kedua, hingga Perang Rusia versus Ukraina. Karena kekuatannya yang sangat dahsyat ini, senjata ini sampai disebut sebagai dewanya medan pertempuran oleh Joseph Stalin, kanon, lela, cetbang, atau yang biasa kalian sebut meriam merupakan jenis artileri yang biasanya berukuran besar dan berbentuk tabung yang menggunakan bubuk mesiu atau bahan pendorong lainnya untuk menembakkan proyektil. So, nama gue Adam, dan apakah kalian tahu senjata dewa perang? Artileri. Jadi, apa sih itu artileri? Menurut sejarawan militer, artileri secara umum merupakan sebutan untuk kesenjataan atau persenjataan, ilmu kesenjataan, pasukan serta persenjataannya sendiri yang berupa senjata-senjata berat jarak jauh. Jadi simpelnya apapun alat perang yang menggunakan sistem mekanik dalam melempar amunisi seperti ketapel, busur, dan meriam, dan juga orang yang menggunakan senjata tersebut disebut artileri. Ada 3 jenis artileri yang ada di dunia ini, yaitu yang pertama, mortir. Adalah artileri yang memiliki laras paling pendek, kecepatan peluru yang lambat, dan trajektori atau lintasan peluru yang sangat parabolik atau melengkung. Lalu yang kedua ada gun. Bukan seperti pistol ataupun AK-47 seperti yang kalian bayangin. Tapi gun ini merupakan artileri yang memiliki laras panjang, kecepatan peluru yang tercepat, dan memiliki trajektori peluru yang cenderung lurus. Lalu yang terakhir ada howitzer, artileri yang memiliki laras yang relatif pendek, kecepatan peluru yang sedang, dan trajektori yang didesain lebih melengkung. Singkatnya, howitzer itu adalah senjata yang merupakan campuran dari gun dan mortir. Menjadi favorit karena laras yang lebih pendek dan berat ekuivalen dengan gun, howitzer memakai kaliber yang lebih besar dan lebih mematikan. Howitzer yang paling besar dan paling mematikan yang pernah ada di muka bumi ini adalah buatan dari Jerman yang bernama Schwerer Gustav atau yang disebut Gustav Besar. Seperti benteng Stalin, Fort Siberia, dan bahkan benteng Maxim Gorky di Rusia hanya ditembaki sebanyak 5-7 kali dari jarak 25 sampai 30 km jauhnya. Tapi walaupun senjata ini sangat mematikan, kalau Jerman pakai Schwerer Gustav, masalahnya gampang banget ketahuan musuh. Selain super duper gede, buat ngejalanin howitzer ini butuh tenaga yang super duper gede juga. Untuk mindahin howitzer dibutuhkan 4 kereta. 2 di depan sebagai penarik dan 2 di belakang sebagai tenaga pendorongnya. Dan otomatis dibutuhin rel kereta juga dong. Gede bukan berarti segalanya. Bukan berarti nggak bisa hancur juga. Karena gampang banget ketahuan, jadinya Schwerer Gustav ini gampang banget dijedor dari belakang sama tank musuh atau dijedor dari atas sama pesawat musuh. Pokoknya serba dijedor lah, serba hancur lah kalau nggak ada defense mechanism-nya. Makanya Schwerer Gustav ini butuh defense mechanism tambahan yang sangat banyak. Walaupun dulu Jerman memiliki senjata-senjata yang sangat kuat, tapi negeri para ilmuwan ini telah melemah. Bahkan dari segi kekuatan militernya aja, Jerman berada di satu tingkat di bawah Indonesia, yaitu peringkat ke-16. Kita patut bangga sebagai anak Indonesia karena kekuatan militer kita cukup kuat sampai diakuin oleh dunia. Kekuatan di darat Indonesia dilengkapi oleh 1444 kendaraan lapis baja, 314 tank, 413 tower artileri, 153 self-propelled artileri, dan 63 peluncur roket. Sementara itu di udara,
militer Indonesia diperkuat oleh 41 pesawat tempur, 23 pesawat penyerang khusus, 17 pesawat misi khusus, 172 helikopter, dan 15 helikopter serang. Kemudian, di laut, aset kekuatan Indonesia sebanyak 296 unit yang terdiri dari 7 unit kapal fregat, 24 unit kapal korvet, 4 kapal selam, 181 kapal patroli, 11 unit mine warfare. Berdasarkan data GFP, personal militer di tanah air tercatat sebanyak 1.080.000 jiwa dengan personel aktif sebesar 400.000 jiwa, personel cadangan 400.000 jiwa, dan paramiliter sebanyak 280.000 jiwa. Ngomong-ngomong soal artileri lagi nih, jadi pada tanggal 4 Desember kemarin diperingati sebagai Hari Artileri Nasional. Peringatan ini jadi momen penting untuk mengenang perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Hari Artileri juga menjadi pengingat bagaimana peran sekaligus perkembangan persenjataan artileri di Indonesia. Merdeka! Sejarah penciptaan senjata dewa perang. Di abad pertengahan, banyak jenis artileri yang dikembangkan, terutama jenis-jenis tribacet untuk ngancurin benteng lawan. Tribacet ini menggunakan tenaga manusia untuk ngelontarin batunya. Lalu mulai berkembang nih, artileri mulai menggunakan pendorong dengan bubuk mesiu. Jadi pada abad pertengahan di Cina, artileri dengan mesiu propelan digunakan pertama kali pada 28 Januari 1132 ketika Jenderal Han Qingchong dari dinasti Song menggunakan eskalade dan huocong atau meriam tangan untuk menangkap sebuah kota di Fujian. Mesiu propelan, apaan tuh? Jadi propelan itu maksudnya bahan pendorong amunisinya dengan bubuk mesiu. Nah, kemudian Mongol mengadopsi artileri Cina dan digunakan secara efektif dalam penaklukan besar. Masih pada ingat gak si bengis Genghis Khan? Nah, yang pada waktu itu menyatukan Cina sehingga ada dinasti baru bernama dinasti Yuan adalah Kublai Khan, yaitu cicitnya Genghis Khan pada tahun 1279. Tapi sayangnya, pada akhir abad ke-14, pemberontakan Cina menggunakan artileri dan kavaleri yang sudah terorganisir berhasil mengusir Mongol keluar dari Cina. Lalu juga tentaranya Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453, termasuk artileri yang baik dan prajurit bersenjata dengan menggunakan senjata bubuk mesiu. Dinasti Utsmaniyah ini melakukan pengepungan dengan 69 artileri raksasa. Tembakan bertubi-tubi meriam milik Kekaisaran Utsmaniyah berlangsung selama 40 hari. Allahu Akbar. Hancur leburlah tembok Konstantinopel. Runtuhlah kekaisarannya. Bisa kita ambil kesimpulan kalau perang ini adalah perang pertama yang hasilnya ditentukan oleh penggunaan artileri. Karena meriam perunggu besar Sultan Mehmed II ini berhasil meruntuhkan tembok besar Bizantium. Kenapa dibilang yang pertama? Karena jauh dari masa ini bakalan muncul lagi pengguna artileri terbaik di dunia, yaitu si Kuntet. Maaf bang, enggak maksudnya Napoleon si ahli strategi. Aneh deh. Tentang Kuntet. Iya maaf bang, enggak ngomong gitu lagi ya. Ayolah. Iya udah minggir. Aduh, untung aja nggak jadi dibedil sama Bang Napoleon. Oh iya, by the way, kalian ada yang pernah dibedil nggak? Enggak, maksudnya kalian tahu nggak sih apa itu arti kata bedil? Kalau menurut KBBI, bedil adalah senapan. Tapi masyarakat kita terkadang menggunakan kata ini dengan artian menembak. Tapi menurut sejarah, bedil, cat bang,
Dwarastra adalah meriam pertama yang dibuat di Nusantara pada zaman Kerajaan Majapahit. Artileri pertama ini merupakan hasil dari tentara Majapahit yang berhasil meniru meriam milik tentara Mongol. Jadi pada waktu itu, utusan Kubilai Khan, Mengki, atau bisa disebut juga Mengshi, membawa pasukan artilerinya untuk menginvasi Kerajaan Singosari untuk menghukum Raja Kartanagara karena menolak membayar upeti dan juga melukai utusan Mongol pada waktu itu. Yang Menki belum tahu adalah pada waktu itu Raja Kartanagara itu udah tewas di tangannya Jayakatwang dan Singosari sudah diambil alih. Dan Menki baru tahunya itu setelah utusannya Raden Wijaya melaporkan kepada dia. Dan di isi surat itu juga Raden Wijaya mengajukan proposal kepada Menki. Kira-kira ginilah isi suratnya dari si Raden Wijaya kepada Menki. Yo bro Menki, ini si Raja Kertanegara itu udah tewas di tangannya Raja Jayakatwang dan Singosari udah diambil alih. Gimana kalau kita bekerja sama melawan Jayakatwang? Dan kalau kita menang, gua bakal memberi lu upeti plus 2 putri gue yang cantik ini, lu boleh nikahin deh. Gimana proposal gua? Oke kan? Menki setuju lah dengan proposal yang bagus ini. Akhirnya mulailah perang melawan Kerajaan Kediri. Endingnya Kerajaan Kediri kalah. Terus jenderal-jenderal dan pasukan Mongol itu ngadain pesta mabok. Nah di sini cerdiknya Raden Wijaya. Dia langsung bikin siasat. Dia minta izin untuk kembali ke Majapahit, ke kerajaannya, untuk menyiapkan upetinya dan putri-putrinya. Dan dia minta juga 200 prajurit Mongol untuk mengawal putrinya. Tapi dengan satu syarat, prajurit-prajurit Mongol ini tidak boleh membawa senjata karena putri dari Raden Wijaya ini takut senjata. Jenderal-jenderal Mongol setuju mengirim 200 prajuritnya tanpa senjata. Dan akhirnya berhasillah pasukan Mongol yang 200 ini terkena jebakan Batman-nya Raden Wijaya. Pasukan Mongol kalah telak dan akhirnya mereka meninggalkan senjata terkuat pada masa itu, yaitu meriam tangan. Dari sinilah awal mulanya Nusantara memiliki pasukan artileri dan Kerajaan Majapahit menjadi kerajaan yang sangat berjaya pada waktu itu. Gitu bosku. Oke, sekarang kita kembali lagi ke Sikun. Maaf bang. Nih maksudnya kita kembali lagi ke The Great Napoleon Bonaparte. Ya, si penakluk Prancis. Ya. Si konten. Pada Napoleonic Wars, artileri mengalami perubahan pada 2 sisi, yaitu pengoperasiannya dan desainnya. Pada zaman sebelum Napoleon, artileri cuma dioperasiin sama mekanik aja. Dan ketika masanya Napoleon memimpin, hal itu diubah. Napoleon membuat satu pasukan khusus untuk artileri karena Napoleon melihat kalau artileri ini mampu mendominasi pertempuran. Kemenangan yang diraih pasukan Prancis ini adalah karena pasukan spesialis artileri yang sudah terkoordinat dan terorganisir saat chaos-chaosnya di medan pertempuran. Napoleon juga dia adalah veteran angkatan perang artileri yang berhasil ngebuat strategi artileri yang sempurna dengan ngebuat front line-nya musuh itu kacau balau sehingga bisa ngebantu majunya pasukan infanteri dan cavalry Prancis. Secara fisik, semakin berkembangnya zaman, ada jenis artileri yang semakin kecil dan semakin ringan juga yang digunakan pasukan artileri selama perang 7 tahun atau 7 Years War di Eropa. King Frederick II dari Prusia ngegunain cannon-cannon baru ini untuk mempersenjatai pasukan cavalry yang bisa masuk dengan lincah ke pasukan musuh selama peperangan. Dia juga yang menampilkan senjata baru yang bernama Reversible Iron Ramrod yang lebih kuat daripada versi lamanya. Reversible Iron Ramrod itu senapan yang digunakan pada abad pertengahan, yang kalau di film-film perang gitu untuk ngokangnya itu disodok-sodok dulu bubuk mesiu senapannya
baru bisa nembak. Lalu ada Jean-Baptiste de Gribeauval, seorang engineer artileri asal Prancis. Ini berhasil ngembangin desain meriam di awal abad ke-18. Dia telah mengembangkan howitzer 6 inch atau hitungan milimeternya 150 mm yang spesifikasi laras, rakitan pergerakan, dan amunisi dibuat jadi seragam untuk semua meriam Prancis. Karena sistemnya Jean, produksi massal dan perbaikan howitzer jadi lebih mudah. Setiap meriamnya diberikan nama sesuai dengan berat peluru yang dipakai. Jadi ada 3 varian, yaitu meriam 4, 8, dan 12. Yang berat pelurunya itu dalam hitungan pound ya. Pelurunya sendiri juga ada 2 jenis. Ada yang bentuknya bola hitam dan kanister yang diisi peluru-peluru dan macam-macam material lainnya. Nah, kalau kanister ini biasanya digunakan untuk close range karena tembakannya kayak shotgun. Jadi yang ngedeket howitzer ini pada buyar semualah. Kalau yang bola hitam disebut juga tembakan bundar. Itu gunanya buat perang di tempat terbuka. Jadi bisa ngancurin frontliner musuh. Nah, saking beratnya ini bola hitam, kalau udah ditembakin terus ngeglinding dan kena kaki kalian, bisa-bisa kaki kalian patah. Mulai dari zaman 7 Years War ini, artileri itu memiliki banyak banget perkembangan. Sampai bahkan sekarang ada artileri tipe howitzer yang mampu menembakkan peluru nuklir. Ini terbukti pas Amerika Serikat ngetes nuklirnya pada 25 Mei 1953. Dan peluru yang digunakan itu kekuatannya hampir setara Little Boy, bom nuklir yang ngebunuh jutaan orang Jepang. Ditembakin dari jarak 10 km. Peluru ini ngeluarin daya ledak yang bukan kaleng-kaleng. Awan jamurnya aja sampai setinggi 160 meter. Kalian bisa tonton sendiri deh, sedahsyat apa ledakannya. Semakin berkembangnya zaman, artileri juga mengalami banyak perubahan. Perubahan ini terjadi karena perbedaan kegunaan dan medan pertempuran yang berbeda-beda juga. Dari 3 jenis artileri yang gua sebutin sebelumnya, artileri masih dibagi lagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas meriam dan berdasarkan kelas organisasi penggunanya. Dari kelas meriam ada 8 tipe, yaitu 1. Cannon. Cannon atau meriam adalah tipe yang paling tua dengan tembakan lintasan peluru secara langsung alias lurus seperti M242 Bushmaster 25 mm milik Amerika Serikat. Lalu yang kedua, ada siege artillery. Kalau ini artileri yang punya kaliber besar dan mobilitas terbatas sampai lintasan pelurunya juga terbatas. Contohnya seperti Mortaio da 2110-8 buatan Italia dan 24 cm Kanone 3 milik Jerman. Yang ketiga ada field artillery. Kelas artileri ini mempunyai mobilitas dalam medan pertempuran dan berguna untuk nge-support pasukan infanteri di frontline. Dan kelas ini juga punya banyak sekali subkelas seperti infantry support gun, mountain gun, field gun, howitzer, gun howitzer, mortar, gun mortar, tank gun, anti-tank artileri, anti-aircraft artileri, dan yang terakhir roket artileri. Yang keempat ada railway gun, yaitu artileri yang berkaliber berat yang dipasang atau digerakkan dengan kereta. Contohnya si howitzer super besar dari Jerman yang gampang dijedor dari belakang atau dijedor dari atas. Ya si Schwerer Gustav. Lalu ada naval artillery, gun yang dipasang di kapal perang yang biasanya digunakan untuk
bombardir kapal lawan atau pesisir untuk ngesupport pasukan darat. Lalu nomor 6 ada coastal artillery. Posisi artileri biasanya menetap, ada juga yang mobile. Dan kebanyakan menggunakan artileri berkaliber besar untuk mempertahankan wilayah spesifik yang kebanyakan ya pesisir pantai. Contoh negara zaman now yang mempunyai artileri ini adalah Rusia dengan Berek sistemnya. Lalu nomor 7 ada aircraft artileri. Gun yang berkaliber besar ini dipasang di pesawat-pesawat tempur. Biasanya dipasang di pesawat yang lambat. Lalu yang terakhir sekaligus jadi yang paling mematikan, ada nuclear artillery. Artileri yang mampu nembakin peluru nuklir kayak yang diuji coba Amerika yang gua bahas sebelumnya. Nah itu dia, artileri berdasarkan jenis kegunaannya dan penempatan penggunaannya. Terus ada lagi nih, berdasarkan jenis pasukan yang menggunakannya. Ada 2 jenis pasukan yang menggunakan artileri, yaitu Yang pertama ada horse artillery. Pasukan ini adalah pasukan terorganisir spesialis yang pertama diciptakan pada akhir abad ke-18. Lalu yang kedua ada field or foot artillery. Pasukan ini adalah pasukan utama dalam cabang artileri. Mereka bisa memakai ketiga jenis artileri kayak howitzer, gun, dan juga mortar. Pas Perang Dunia Kedua, pasukan ini mulai memakai artileri roket. Yap, jadi segitu aja ya video kali ini. Dan gua sekarang jadi bisa bedain mana yang namanya tank, mana yang namanya artileri swagerak. Dan ternyata artileri itu jenisnya banyak banget. Gue juga jadi tahu kenapa pada waktu itu kerajaan Majapahit itu menjadi kerajaan yang bisa dibilang adidaya. Ya karena senjata dewa perang ini emang nggak salah deh dibilang senjata ini sebagai dewanya medan pertempuran karena daya hancurnya itu sangat-sangat efektif dan sangat mematikan bagi pihak musuh tentunya. Nah terus gimana nih menurut kalian tentang topik artileri ini? Jangan lupa komentar di bawah ya. Dan jika kalian mempunyai saran-saran atau topik-topik menarik lainnya yang ingin kita bahas di sini, komentar juga di bawah. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. I'm signing out and peace out.